Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan masih ada Kansel. Tadi saya kelas 3C1. Kita berjumpa kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe address dan subnetting. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Tipe address adalah alamat unik berupa deretan angka yang dipakai oleh setiap perangkat seperti komputer, router, dan print agar bisa saling berkomunikasi. Di sini ada IP public. IP public yaitu IP yang bisa digunakan oleh siapa saja atau yang bisa diakses oleh siapa saja. Contohnya yaitu Facebook mempunyai IP 10.10.10.10 dan Google mempunyai 8.8.8. Terus IP private. IP private yaitu IP yang tidak bisa diakses oleh siapa saja. IP private ini bersifat private ya teman-teman. Misalnya di sini terdapat IP 192.168.10.1. Ini hanya bisa diakses oleh satu orang saja ya teman-teman. Ini konsep IP private. Nah, di sini IP address ada dua ya teman-teman. IP address versi 4 dan versi 6. Di sini saya akan menjelaskan IP versi 4 ya teman-teman. Di sini terdiri dari 32 bit. IP versi 4 itu mempunyai 32 bit dan terdiri dari 4 oktet. Ini ya teman-teman. Setiap ini mempunyai angkanya dari 0 sampai 255. Gak boleh lebih dari 255. Misalkan 257, 258 itu nggak boleh ya teman-teman. Bisa paling maksimal itu 255. Terus mulai dari 0. Nggak boleh min 1, min 3 itu nggak boleh ya. Terus di sini ada IP 192.168 terus 1.1/24. Cara penulisan IP itu yang benar ada slashnya ya teman-teman. Ini apa sih slash itu? Slash itu prefix adalah total IP yang bisa digunakan. Ini ya teman-teman. Kita masuk ke subnetting. Di sini kita akan menghitung total IP, subnetting, IP network dan broadcast dan IP range. Di sini total IP bisa dituliskan dengan rumus 32 dikurangi prefix. Kok 32 sih? Ya karena di sini kan IP versi 4 itu 32 bit. Nah, ini mendapatkan 32 itu dari ini ya, 32 bit. Terus dikurangi prefix. Prefix itu yang tadi ya teman-teman, yang slash itu 4. Prefix itu yang ini, total IP yang bisa digunakan. 32 dikurangi prefix. Prefixnya 24 ini ya. Ini hasilnya 8. 2 pangkat 8 berapa hasilnya? 258. Kenapa pangkat 8? Karena 32 dikurangi 24 itu hasilnya 8. Ini ya teman-teman, 256. Cara menghitung subnet mas, rumusnya yaitu 256 dikurangi hasil dari pangkat ini, hasilnya 256. 256 dikurangi 256 hasilnya 0. Bisa dituliskan 255 255 255 kita 0. Ini ya teman-teman. Nah, terus ini IP network. IP network itu IP awal. IP awalnya berarti ini ya 0 IP awal, dan IP broadcastnya IP terakhir. IP ini 256 dikurangi 1. Rumusnya ini ya teman-teman, berarti 255. IP range itu IP sesudah network dan IP sebelum broadcast. Berarti ditulis 1 sampai 245. Ini ya teman-teman. Sudah paham belum teman-teman? Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan 2 soal lagi nih. Nah, ini ya, kita mulai. Soal nomor 2 itu ada IP 172.168.5.1/26. Hitungnya kayak tadi, nyarinya ya teman-teman. Rumusnya 32 dikurangi slash prefix 26 sama dengan 6. Terus 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet masnya 256 dikurangi 64. Ini ya, jangan lupa 64 itu dapat dari 2 pangkat 6, hasilnya 64. Ini ya teman-teman. Terus 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Bisa ditulis 255 255 255 titik 192.
IP networknya 0, IP broadcastnya 64 dikurangi 1 hasilnya 63. IP range itu IP sudah 0 ya teman-teman, jangan lupa. Dan sebelum IP broadcast kan 63, sebelumnya berarti 62, 1 sampai 62 ya teman-teman. Terus lanjut soal nomor 3. Di sini ada IP 192.168.10.1/24. Di total IP-nya yaitu 32. Kenapa 32? Karena 32 dikurangi 27 hasilnya 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Subnet masknya yaitu 256 dikurangi hasil dari 2 pangkat 5 hasilnya 32. Lah 256 dikurangi 32 hasilnya 224. Bisa ditulis seperti ini ya teman-teman. Terus ini 0 biasa ya teman-teman, karena IP network itu IP awal, IP broadcast yaitu IP yang terakhir, Terus IP range itu IP yang sesudah network dan sebelum broadcast 1 sampai 30. Karena 31 itu IP terakhir, sebelum IP terakhir yaitu IP 30. Itu ya teman-teman, bisa dipahami, semoga bisa ya. Kita lanjut ke konsep switch dan router. Ini ya, switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok. Contohnya ini, PC 1, PC 2, PC 3 akan saling terhubung. Nah ini kita menghubungkan menggunakan switch. Terus dimasukkan IP ya teman-teman. Di sini IP-nya 192.168.1.1, PC 2 1.2, PC 3 1.3. Di sini ada IP 192.168.1.0/27 itu 32 IP yang bisa digunakan. Ini sudah dimasukkan IP-nya. Ini bisa saling terhubung ya teman-teman, karena ada switch. Switch itu menghubungkan device dalam satu blok subnet ya. Terus kita ke router. Router itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Di sini kan terdapat 32 IP yang bisa digunakan. Nah, tapi ini ada IP 192.168.1.70. Agar bisa saling ini, PC 4 akan bisa terhubung dengan PC 2, PC 3 dan PC 1. Itu kita harus menggunakan router. Fungsi router itu menghubungkan device dalam satu blok yang berbeda. Ini ya teman-teman. Ini PC 4 agar bisa terhubung dengan PC 3, kita perlu yang namanya router. Gitu ya teman-teman. Di sini kita lanjut praktek. Di sini saya menggunakan PC 2 dan switch ya, terus menggunakan kabel cross. Ini ya teman-teman, cara memasukkan IP atau memberi IP di PC 1, 2 ini, klik kiri terus desktop. Ini kan ada IP configuration, terus dipencet. Nah ini bisa diisi ya teman-teman. IP-nya menggunakan 10.10.10.10. Subnet masknya yaitu menggunakan 255.254. Oke, ini sudah. Terus PC yang satunya lagi desktop, jangan lupa IP configuration, terus dimasukkan lagi ya teman-teman IP-nya. Ini subnet masknya jangan lupa diisi 224. Ini sudah ya teman. Ini bisa dicek sudah terhubung apa belum. Ini sudah terhubung. Kalian bisa cek menggunakan ini ya. Ini sudah successful, berarti sudah terhubung. Kalau enggak, bisa pakai command prompt. Di sini bisa dicek ping ke IP yang satunya. IP yang satunya saya menggunakan ping PC menggunakan IP. Sini ya, PC 1 saya menggunakan IP 10.10.10.11.
ini tandanya sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita akan membuat lagi. Oke, menggunakan 3 PC. Terus switch menggunakan kabel cross ya teman-teman. Nah, ini PC 3 akan terhubung dengan switch. Terus jangan lupa kayak tadi ya, masukkan IP-nya. Terus subnet masknya jangan lupa 255 225 224. Oke, lagi ya teman-teman. Tiga empat 255 224. Oke, satu lagi ya. 10.10.35 255. Oke, ini sudah semuanya teman-teman. Bisa dicek apakah ini saling terhubung apa tidak. Nah, ini PC 2 sama 3 sudah terhubung. Terlanjut ke PC 2 ke 4 terhubung juga, successful. Nah, ini gimana sih cara agar ini bisa terhubung dengan ini? Kita menggunakan router. Terus ada itu teman-teman, kita mau menghubungkan PC tapi bloknya berbeda. Caranya kita menggunakan router agar bisa terhubung, menggunakan PC satu lagi. Terus kita menggunakan router ini ya teman-teman. Ini ke bawah lagi. Ini menggunakan kabel cross. Di sini kan masih merah ya teman-teman. Kalau mau hijau bisa di on kan. Nah, ini sudah on. Terus kita masukkan IP-nya, IP router. Kita menggunakan IP 10.10.10.1. Subnet masknya jangan lupa 255 224. Nah, IP router ini digunakan untuk gateway PC ya teman-teman, gateway PC. Terus ini menggunakan IP 10.33. Jangan lupa ya teman-teman, ini di on kan. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kita masukkan gateway-nya. Ini kan masih 0 ya, terus diganti sama yang tadi IP router. Di sini akan menjadi gateway titik 1. Oke. Satu. Ini enggak ya teman-teman. Ini buang saja, ini buang. Terus kita masukkan lagi. Tadi yang satunya IP-nya 10.10.10.33. Oke. Ini juga sama ya teman-teman, karena masih dalam satu device. Satu lagi. Oke, ini sudah semua. Ini bisa dicek apakah ini bisa terhubung. Nah, ini bisa ya teman-teman, bisa saling terhubung antara nggak bisa nih. Bisa ini teman-teman, bisa dicoba ya teman-teman, diikuti caranya, semoga bermanfaat. Ini bisa terhubung ya teman-teman. PC 3 dan PC 0 bisa terhubung. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.